Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Tuhan, pemelihara alam semesta. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabat semuanya. Para pemirsa, penonton Geraha Suhendar Official, selamat berjumpa dalam kajian keislaman. Kali ini mengambil tema sifat surga dan tingkatan penghuninya. Referensinya bersumber dari kitab Mukasafatul Qulub, di balik ketajaman mata hati, oleh Imam Ghazali, dan dari berbagai sumber lainnya. Sifat surga dan tingkatan penghuninya. Keadaan penghuni surga, di mana wajah mereka tampak senang hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum khamar murni yang dilak tertutup rapat. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara merah dalam kemah-kemah, rumah-rumah yang terbuat dari mutiara sah yang putih, dan di dalamnya terdapat hamparan permadani hijau. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang dipasang di pinggir-pinggir sungai yang dialiri khamar dan madu, yang dikerumuni dengan pelayan-pelayan muda dan anak-anak. Dihiasi dengan bidadari-bidadari yang gaya berjalannya, maka akan mengangkat baju-bajunya, selendangnya, 70.000 anak-anak. Pada seorang bidadari itu terdapat sutra indah putih yang semata-mata ini menjadi kebingungan karena terpesona memandangnya. Bidadari-bidadari itu memakai mahkota yang bertahtakan mutiara dan marjan. Mereka selalu bergaya dan menawan hati, selalu berbau wangi dan bebas dari ketuaan dan kesusahan. Mereka dipingit di dalam rumah-rumah, dalam gedung-gedung mutiara yang dibangun di tengah-tengah taman-taman surga. Mereka selalu sopan menundukkan pandangannya lagi bermata jeli. Kemudian penghuni-penghuni surga dikelilingi oleh bidadari-bidadari itu dengan membawa gelas-gelas, cerek-cerek, dan minuman dari air yang mengalir putih dan menyegarkan orang-orang yang meminumnya. Pelayan-pelayan muda dan anak-anak mengelilingi penghuni surga seakan-akan mereka adalah mutiara lu'lu yang tersimpan balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Di tempat yang aman ada taman-taman surga dan mata-mata air. Dalam taman-taman itu ada sungai-sungai, tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Di sana mereka melihat jatuhan Raja yang Maha Mulia. Wajah mereka bersinar, tampak ada kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Tidak ada kegelapan dan kehinaan. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka selalu tersedia hadiah-hadiah yang bermacam-macam. Jadi mereka selalu dalam keinginan hati dan abadi. Mereka tidak pernah takut dan bersedih hati. Mereka aman dari adanya kecelakaan. Mereka selalu merasakan nikmat. Mereka makan sesukanya dan minum dari sungai-sungai, susu, arak, madu, dan air yang tidak akan berubah. Tanah-tanahnya terbuat dari perak, batu kerikilnya dari marjan,
debunya dari misik yang semerbak baunya, dan tumbuh-tumbuhan dari zaparan, tanaman yang baunya wangi. Mereka dihujani dari awan yang berasal dari 2 bintang Nasr, di atas timbunan minyak kapur. Mereka diberi gelas-gelas, yakni gelas-gelas dari perak yang bertahtakan intan, permata dan marjan. Sebuah gelas arak yang dilak yang dicampur air salsabil, sebuah mata air di surga yang tawar, dan sebuah gelas lagi bersinar karena kejernihan bahannya. Minuman akan tampak dari belakangnya karena kehalusan dan kemerahannya. Tidak akan pernah seorang anak Adam pun bisa membuatnya. Mereka merasa tidak akan sanggup untuk membuat dengan sempurna akan keindahannya. Gelas itu ada dalam telapak tangan seorang pelayan yang sinar wajahnya menyerupai matahari. Tetapi dari mana mereka memiliki seperti kemanisan rupanya, keindahan pelipisnya, dan kesedapan matanya? Maka alangkah aneh bagi orang yang percaya dengan suatu perkampungan yang semua itu merupakan sifat dan keadaannya. Dia yakin bahwa penghuninya tidak akan mati. Kesusahan tidak akan singgah pada orang yang menempati halamannya, dan tidak pula peristiwa-peristiwa memandang dengan pandangan merubah, menghancurkan kepada penghuninya. Bagaimana mungkin dia dapat senang dengan perkampungan dunia yang Allah telah mengizinkan kehancurannya, dan merasa berbahagia dengan kehidupan yang bukan perkampungan di atas surga? Demi Allah, seandainya di sana tidak terdapat sesuatu kecuali hanya keselamatan tubuh serta aman dari mati, kelaparan, kehausan, dan segala macam peristiwa yang lain yang menyusahkan, tentulah lebih tepat kalau dia meninggal dunia, sebab dunia akan mengejarnya. Dia tidak akan mengutamakan apa yang terpotong-potong dan penderitaan adalah sebagai keharusan. Bagaimana kalau penghuninya adalah raja-raja yang aman sentosa? Mereka selalu diberi kenikmatan dengan segala macam kegembiraan, dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di surga. Mereka setiap hari selalu datang pada halaman-halaman aras dan memandang kepada zat Allah yang maha mulia. Mereka memperoleh dari Allah sebab mereka tidak lagi memandang kepada semua kenikmatan surga yang lain, dan tidak pula menoleh memperhatikan mereka untuk selamanya berpindah-pindah memperoleh di antara beberapa kenikmatan dan aman dari rasa kehilangan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat memanggil, hai penghuni surga, sesungguhnya bagi kamu kesehatan dan tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Sesungguhnya bagi kamu selalu muda dan tidak akan menjadi tua untuk selama-lamanya. Dan sesungguhnya bagi kamu bersenang-senang dan tidak akan merasa susah untuk selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nudu altilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan disertakan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Kalau kamu ingin mengetahui sifat surga, bacalah Al-Quran, karena tidak ada di belakang penjelasan Allah terdapat penjelasan yang lain. Bacalah pula firman Allah Subhanahu wa taala, waliman hopa makoma robbihi jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Sampai pada akhir surat Ar-Rahman,
bacalah pula surat Al-Waqiah, juga surat-surat yang lain. Dan kalau engkau ingin mengetahui lebih terperinci sifat-sifat surga itu dari hadis-hadis, maka sekarang perhatikanlah perinciannya setelah lebih dahulu kamu menelaahnya dalam garis besar. Perhatikanlah pertama kali bilangan surga itu. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman hopa maqoma rabbihi jannatan." Dan bagi orang yang takut saat akan menghadap Tuhannya ada 2 surga. Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Beliau bersabda, 2 buah surga dari perak, perkakasnya dan semua apa yang ada di dalamnya, dan 2 buah surga lagi dari emas, perkakasnya dan semua apa yang ada di dalamnya. Tidaklah ada di antara penghuni surga itu melihat Tuhannya, kecuali hanya selendang keagungan pada zat yang ada di dalam surga Aden. Kemudian perhatikanlah pintu-pintu surga, karena sesungguhnya dia adalah banyak sekali menurut pokok-pokok ketaatannya, sebagaimana pintu-pintu neraka menurut pokok-pokok maksiatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendermakan sepasang hartanya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari semua pintu salat. Barang siapa yang termasuk di antara pemilik-pemilik puasa akan dipanggil dari pintu siam. Barang siapa yang termasuk di antara pemilik-pemilik sedekah akan dipanggil dari pintu sodako. Dan barang siapa yang termasuk di antara pemilik-pemilik jihad akan dipanggil pula dari pintu jihad. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun mendapat kepastian dari pintu mana dia dipanggil. Adakah seseorang akan dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Beliau bersabda, ya, dan aku mengharapkan kamu termasuk di antara mereka yang demikian. Asim bin Damroh dari Ali karomallahu wajha, sesungguhnya dia pernah menyebutkan neraka dan membesarkan perihalnya dalam sebutan yang aku tidak hafal. Kemudian dia berkata, dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga secara berombongan. Quran surat Ad-Zumar ayat 73. Sehingga ketika sampai pada sebuah pintu dari pintu-pintunya, mereka menemukan sebuah pohon di sampingnya yang dari bawah batangnya keluar 2 buah sumber air yang mengalir. Lalu mereka menuju kepada salah satunya sebagaimana yang diperintahkan pada mereka. Lalu mereka meminumnya, maka bisa menghilangkan apa saja yang ada dalam perutnya, yakni penyakit atau bahaya. Kemudian mereka menuju lagi kepada sumber air yang lain. Mereka membersihkan diri dengan air itu, sehingga air itu mujarab, yang membuat mereka menampakkan kesenangan hidup dengan penuh kenikmatan. Maka setelah itu rambut mereka tidak akan berubah lagi untuk selama-lamanya, dan kepalanya tidak akan kusut lagi, seakan-akan mereka selalu memakai minyak rambut. Kemudian mereka sampailah ke surga, dan berkatalah penjaga-penjaga itu kepada mereka, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu, berbahagialah kamu dan masuklah ke dalam surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Kemudian anak-anak manusia menjemput mereka di dunia dan mengerumuninya sebagaimana anak-anak manusia di dunia mengerumuni seorang kekasih yang datang dari jauh. Anak-anak itu berkata padanya, bergembiralah, Allah telah menyediakanmu. Kemudian begini, Ali berkata, berangkatlah seorang anak dari anak-anak itu kepada sebagian istri-istri penghuni surga
dari jenis bidadari yang bermata jeli. Dan berkatalah anak itu, telah datang Fulan dengan namanya saat dipanggil di dunia. Istrinya berkata, engkau telah melihatnya. Berkata pula anak itu, aku telah melihatnya. Dia ada di belakangku, sangat merasa lega dan bergembira sehingga dia berdiri pada bandul pintunya. Apabila penghuni surga itu telah sampai di tempat tinggalnya, dia memandang ke dasar bangunannya. Tiba-tiba dia melihat batu mutiara yang di atasnya terdapat gedung merah, hijau, kuning, dan dari segala macam warna. Kemudian dia mengangkat kepala dan memandang ke atapnya. Tiba-tiba dia seperti kilat. Seandainya Allah tidak memberi kekuasaannya, tentu dia akan menjadi sakit, yaitu hilanglah penglihatannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya lagi. Tiba-tiba istri-istrinya ada di sampingnya. Gelas-gelas yang diletakkan, bantal-bantal yang disusun rapi, dan beberapa permadani yang dihamparkan. Kemudian dia duduk dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Kemudian seorang malaikat memanggil, kamu akan hidup terus dan tidak akan mati untuk selamanya. Kamu akan menetap dan tidak akan pergi untuk selamanya. Dan kamu akan sehat dan tidak akan merasa sakit untuk selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan datang pada hari kiamat di pintu surga dan aku mengetuk. Berkatalah penjaga surga, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Berkatalah dia, sebab kamu aku diperintahkan untuk tidak membukakan seorang pun sebelum kamu. Kemudian perhatikanlah sekarang ini mengenai tempat-tempat yang tinggi dan perbedaan tingkat ketinggian di dalamnya. Karena akhirat adalah lebih besar perbedaan tingkatannya. Sebagaimana halnya di antara manusia dalam ketaatan-ketaatan lahir dan akhlak batin yang terpuji. Terdapat selisih yang mencolok, demikian pula di dalam apa yang dibalaskan kepada mereka. Juga terdapat selisih yang mencolok. Jadi kalau kamu mencari tingkat tertinggi, hendaklah kamu berusaha jangan sampai ada orang yang mendahuluimu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan berlomba-lomba dan bermegah-megahan dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Palyatana pasil mutana pisun. Dan untuk hal yang demikian hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Yang mengherankan, apabila kawan-kawan atau tetanggamu maju mengalahkanmu dengan menambah uang atau meninggikan bangunan, maka hal itu akan terasa berat bagimu, atau dadamu terasa sempit dan terasa sulit kehidupanmu lantaran hasud dengki. Padahal yang utama di antara keadaanmu adalah kalau kamu telah menetap di surga, sedangkan kamu tidak akan dapat selamat di sana dari beberapa kelompok manusia yang mendahuluimu dengan kebaikan-kebaikan yang tidak didapat diimbangi dunia serta isinya. Said Al-Khudri telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga akan melihat pemilik-pemilik tempat yang tinggi di atas mereka,
sebagaimana kamu melihat bintang yang berjalan di ufuk timur ke barat karena perbedaan antara mereka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah tingkatan-tingkatan para nabi yang tidak dapat dicapai selain mereka." Beliau bersabda, "Ya, bisa mencapainya demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, yaitu laki-laki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya pemilik-pemilik tingkatan yang tinggi melihat mereka, orang yang ada di bawahnya, sebagaimana kamu melihat bintang yang muncul di ufuk dari beberapa ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar berada di antara mereka itu, serta diberi nikmat." Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada kami, "Maukah kamu kalau aku ceritakan tentang tingkatan-tingkatan tinggi di surga?" Jabir berkata lagi, aku lalu berkata, "Ya Rasulullah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu dengan bapak kami dan ibu sebagai tebusan kamu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat tempat-tempat yang tinggi yang terbuat dari beberapa macam bahan. Semuanya dapat terlihat dari luarnya, dari bagian dalamnya, dan terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya, dan di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, dan kegembiraan yang mata belum pernah melihat dan mendengar, serta belum terbetik pada hati manusia." Jabir berkata, lalu aku berkata, "Dan untuk siapa tempat-tempat tinggi ini?" Beliau bersabda, "Umatku akan mampu dan aku akan mengabarkan kepadamu mengenai itu. Barang siapa yang bertemu saudaranya lalu membaca salam padanya, maka dia sungguh telah menyiarkan salam. Barang siapa yang memberi makan istri dan keluarganya sehingga membuat kenyang mereka, maka dia sungguh telah memberikan makanan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dari setiap bulan 3 hari, maka dia benar-benar telah mengabadikan puasa. Dan barang siapa yang salat isya akhir, 2 isya dalam maghrib dan isya, dan salat subuh berjamaah, maka dia benar-benar telah salat pada malam hari pada saat manusia sedang tidur, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta Majusi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga Aden." Quran Surat At-Taubah ayat 72. Beliau bersabda, "Beberapa gedung dari mutiara lu'lu. Pada setiap gedung terdapat 70 rumah dari yakut merah. Pada setiap rumah terdapat 70 buah kamar dari jamrud hijau. Pada setiap kamar terdapat sebuah tempat tidur. Pada setiap tempat tidur terdapat 70 hamparan dari segala macam warna. Pada setiap tempat tidur terdapat seorang istri dari bidadari yang bermata jeli. Pada setiap kamar itu tersedia 70 hidangan. Pada setiap hidangan terdapat 70 macam makanan. Dan pada setiap kamar itu juga terdapat 70 pelayan putri yang masih remaja. Orang mukmin akan diberikan pada setiap pagi, yakni kekuatan untuk melakukan menghadapi semuanya itu." Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dengan teriring doa, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan, sukses dalam cita-cita, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.